Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Yuk kita belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ya, tapi sebelum ke materinya, alangkah baiknya kita harus kenal dulu apa itu bilangan pangkat. Ya, jadi bilangan pangkat itu adalah suatu bilangan yang fungsinya untuk menyederhanakan bilangan dari perkalian berulang. Ya, jika kita lihat notasinya di sini saya sudah tuliskan ya. Jadi untuk notasi bilangan berpangkat itu adalah A pangkat N, di mana ya A ini adalah suatu basis, ya, suatu basis. Nah, lalu N di sini apa? N di sini itu adalah pangkat, ya, pangkat. Atau bisa kita sebut juga dengan eksponen atau indeks, ya. Tapi secara umum itu N-nya itu adalah pangkat. Jadi apabila A dipangkatkan N, maka A itu akan sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali, ya. Karena nanti di sini N ini merupakan suatu bilangan seperti itu. Lalu di sini saya sudah menuliskan contohnya, ya. Salah satunya adalah di sini 2 pangkat 3, ya, 2 pangkat 3. Berarti ya, artinya 2 pangkat 3 itu adalah sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Ya, dilihat di sini pangkatnya itu pangkat berapa gitu, ya. Jadi kita bisa tuliskan hasilnya di sini 2 dikali 2 dikali 2 itu sama dengan 8. Seperti itu caranya. Nah, lalu contoh berikutnya itu adalah 3 pangkat 4. Ya, caranya sama. Ya, artinya 3 pangkat 4 itu adalah 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali gitu, ya. Nah, di sini kita bisa tuliskan hasilnya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 adalah 81. Gitu. Nah, lalu yang selanjutnya di sini, ya, ada negatif 3 pangkat 4, ya. Negatif 3 pangkat 4 itu sama caranya, tapi di sini ada tanda negatifnya gitu, ya. Min 3 dikali min 3 dikali min 3 dikali min 3 gitu, ya, sebanyak 4 kali, ya. Min 3 dikali min 3, kita ingat ya bahwa negatif dikalikan negatif itu hasilnya pasti positif, ya. Min 3 dikali min 3 itu 9, positif 9. Lalu min 3 dikali min 3 juga sama, negatif positif 9. Jadi 9 dikali 9 itu artinya hasilnya adalah 81. Gitu. Ya, kita ingat seperti ini. Boleh dikalikan ini atau boleh dikalikan secara berurutan, itu silahkan, ya. Nah, lalu di sini ada min 2 pangkat 3, ya. Ingat. Jadi artinya adalah min 2 dikali min 2 dikali min 2 sama dengan, ya, ini ke sini hasilnya pasti positif karena negatif dikalikan dengan negatif, ya. Min 2 dikali min 2 itu sama dengan positif 4. Positif 4 dikalikan dengan min 2 itu sama dengan negatif 8. Gitu, ya. Nah, dari contoh tadi, ya, itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa, ya, jadi apabila ada suatu bilangan, ya, kita di sini misalkan dengan min 1, ya, min 1, apabila kita pangkatkan dengan bilangan ganjil, ya, di sini bilangannya ganjil, ya. Bilangan ganjil itu kan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Itu maka akan menghasilkan, ya, hasilnya itu adalah pasti negatif juga.
gitu, negatif 1. Lalu apabila ya di sini sama bilangannya negatif ya, itu kita pangkatkan dengan bilangan yang genap ya, maka akan menghasilkan hasil yang positif. Ya, contohnya tadi yang min 3 pangkat 4 itu hasilnya positif 81. Lalu min 2 pangkat 3 itu akan hasilnya akan negatif 8. Seperti itu. Untuk lebih paham, teman-teman bisa mengerjakan soal latihan berikut. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Semangat! Oke, untuk lebih memahaminya bagaimana apabila ada contoh soal itu dalam bentuk operasi bilangan. Ya, di sini ada contoh nomor 1 itu adalah operasi bilangan pengurangan. Ya, operasi bilangan di sini ya kita bisa jabarkan sebetulnya. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal ini? Ya, yang pertama kalian tinggal jabarkan ya dari perpangkatan ini ya. 8 pangkat 3 itu kan 8 dikali 8 dikali 8. Lalu dikurangi ya, karena di sini tandanya pengurangan ya, dikurangi dengan negatif 2 pangkat 4. Dikurangi dengan negatif 2 pangkat 4 ya. Kita tuliskan dulu ya, min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Nah, setelah kalian jabarkan seperti ini ya, kalian hitung ya, hitung jumlah dari hasil perkalian berulang ini ya. Jika dilihat dari tadi kesimpulan sebelumnya bahwa apabila suatu bilangan negatif ini kita pangkatkan dengan bilangan yang genap, maka hasilnya akan menghasilkan bilangan yang positif ya. Jadi di sini kita selesaikan ya. 8 dikali 8 dikali 8 itu hasilnya adalah 512 ya. Dikurangi dengan min 2 dikali min 2 itu 4 ya, positif 4. Lalu dikalikan dengan min 2 lagi itu negatif 8. Dikalikan dengan min 2 lagi itu hasilnya adalah positif 16 ya, positif 16. Maka 512 dikurangi 16 hasilnya adalah 496. Oke, baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Di sini adalah operasinya itu penjumlahan, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada negatif 8 pangkat 3 itu ditambah dengan negatif 7 pangkat 3. Itu caranya sama, kita jabarkan dulu dengan menggunakan kita jabarkan dengan perkalian berulangnya, ya. Negatif 8 dikali dengan negatif 8 dikali negatif 8 ya. Lalu ditambah dengan negatif 7 dikali dengan negatif 7 dikali dengan negatif 7 ya. Ingat bahwa apabila ada suatu bilangan negatif, kita pangkatkan dengan bilangan yang ganjil, itu akan menghasilkan bilangan yang negatif, ya. Ini otomatis hasilnya adalah negatif, ya. Nah, lalu kita selesaikan dengan kita mengalihkan semuanya, ya. Lalu kita jumlahkan, ya. Karena tadi sudah dapat kesimpulan bahwa hasilnya negatif, ya. Min 8 dikali min 8 dikali min 8 itu hasilnya negatif 512 ya. Lalu ditambah dengan min 7 dikali min 7 dikali min 7 itu hasilnya adalah negatif 343 ya. Lalu kita jumlahkan di sini negatif 512 ya, ditambah dengan negatif 343 itu adalah
berapa? Negatif 855. Gitu caranya. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan ke operasi bilangan selanjutnya, yaitu perkalian. Di sini sudah ada soal yang ketiga, yaitu negatif 3 pangkat 2 lalu dikalikan dengan negatif 2 pangkat 3. Ya, caranya sama ya, yaitu min 3 dikali min 3 ya, lalu dikali dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 ya. Nah, karena sebetulnya kita sudah bisa mengalihkannya dengan melihat pangkatnya di sini ya. Di sini negatif 3-nya pangkat 2, otomatis hasilnya akan positif. Berapa positif berapa? Positif 9. Lalu dikalikan dengan negatif 2 dipangkatkan 3, pangkatnya ganjil, pasti akan negatif hasilnya, yaitu negatif 8 ya. Positif 9 dikalikan dengan negatif 8, hasilnya berapa? Negatif 72. Nah, untuk soal yang keempat di sini operasinya dalam bentuk pembagian ya, pembagian di sini. Nah, karena pembagian itu hampir sama bentuknya dengan pecahan ya, ini kita bisa bentuk ke dalam pecahan ya. 10 pangkat 2 ya di sini ya, dibagi dengan negatif 5 pangkat 2 dibagi dengan negatif 5 pangkat 2 ya. Nah, setelah itu kita kalikan ya, atau boleh diuraikan terlebih dahulu, yaitu 10 pangkat 2 itu adalah 10 kali 10, lalu negatif 5 dikali negatif 5 ya. Nah, sama dengan berapa? 10 dikali 10 berapa? 100 dibagi dengan ini negatif 5 dipangkatkan 2, bilangan genap, hasilnya positif 25 ya. 100 dibagi 25 hasilnya 4 ya. Ini adalah contoh dari operasi bilangan dari bilangan berpangkat. Untuk lebih paham, teman-teman bisa mengerjakan soal latihan berikut. Oke teman-teman, selamat mengerjakan, semangat!